naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Shalom, saudara. Angkat tangannya begini kalau mendengar suara saya. Oke. Yuk, kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman ya. Bapa, terima kasih untuk hari ini kembali Engkau mengajak kami semua untuk duduk diam di kaki-Mu, untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dan kami terima, semuanya tidak menjadi sia-sia. Engkau juga memberkati saluran internet yang dipakai untuk kami berkomunikasi pada saat ini. Tuhan yang memberkati sehingga saluran internet ini dapat berjalan dengan baik sampai kami menyelesaikan acara ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom.
Mohon maaf ya, kami nggak bisa onsite. Jadi karena dalam minggu ini KKS ada acara yang akan kami laksanakan, sehingga kami tidak bisa bertatap muka dengan saudara-saudara di sana, meskipun sebenarnya kami rindu juga untuk bersama-sama di sana. Namun saya yakin bahwa ketika kita mau mendengar firman Tuhan dalam keadaan apapun, seperti lagu tadi ya, ora rewel gitu ya, kita pasti akan diberkati. Terima kasih Pak Ari dan tim yang tadi sudah membuka untuk kita memasuki ibadah. Yuk, saya akan mengajak kita semua untuk kita menggumuli satu tema. Saya sudah menyampaikan sebuah tema. Temanya adalah jangan malas. Ya. Masih dengar ya? Amin. Masih ya? Sebelum kita lebih jauh kepada tema yang sudah saya sampaikan, saya ingin menyampaikan satu hal begini. Mengapa manusia itu cenderung ingin melakukan dosa? Ya, ada sebuah pertanyaan seperti itu. Mengapa ya orang itu dosa, dosa, dan dosa lagi? Kenapa kok tidak clear gitu ya? Kenapa kecenderungannya itu ingin berbuat dosa? Mengapa manusia itu di dalam hatinya ada kecenderungan mau melakukan yang tidak baik, melakukan kejahatan, melakukan sesuatu yang melukai hati Tuhan? Mengapa demikian? Ya, karena masih ingat ya pelajaran 2 bulan yang lalu, mengapa manusia cenderung selalu mau melakukan dosa? Karena apa? Karena dia hidup di luar Kristus. Ya, ketika seseorang cenderung ingin melakukan dosa karena dia hidup di luar Kristus, dan sebaliknya, jika dia tetap mau hidup di dalam Kristus, ingat ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kok diulang lagi, Bu? Dah biarin, nggak apa-apa. Pokoknya harus diulang-ulang supaya kita itu paham betul ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 14, ketika kita hidup di dalam Kristus, kecenderungan untuk berbuat dosa itu lama-kelamaan akan berkurang. Nah, ketika kita itu mau hidup tinggal di dalam Kristus, kita harus mau ikut aturan mainnya Kristus. Betul? Kita tidak menurut aturan kita sendiri. Kita tidak menuruti keinginan jiwa kita. Udah paham ya? Yang ada di dalam jiwa kita itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan diri sendiri. Jadi kalau mau hidup di dalam Kristus, kita harus ikut aturannya Kristus. Oleh sebab itu, siapa yang tinggal di dalam Kristus? Yuk dibuka Efesus 1 ayat 3. Efesus ayat 1 ayat 3 saya bacakan. Terpujilah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus, segala berkat rohani yang ada di dalam surga itu semuanya milik kita. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita hidup di dalam Kristus, kita ini disebut anak-anaknya Allah. Anak Allah memiliki keistimewaan. Keistimewaannya adalah ketika hidup di dalam Kristus, anak Allah ini memperoleh bagian yaitu segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Dan berkat rohani itu sudah bisa dirasakan dan nikmati mulai sekarang detik ini juga. Bukan nanti ketika kita sudah kembali ke surga. Tetapi itu sudah bisa kita rasakan mulai saat ini dan detik ini di dalam
kehidupan nyata. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang sering kita dengar, nggak hanya kita dengar. Firman Tuhan yang sering disampaikan hamba-hamba Tuhan, nggak hanya menjadi pemanis, tetapi harus benar-benar menjadi daging di dalam kehidupan kita. Dan kita harus melakukannya. Sebab apa? Sebab ketika bagian yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi kita anak-anaknya, jadi bagiannya itu enggak hanya segala berkat yang ada di surga itu, tetapi adalah penebusan dosa. Ya, kalau tadi di atas saya katakan, kenapa manusia cenderungnya mau dosa terus? Ya karena manusia masih hidup di dunia ini dengan berbagai macam pengaruh-pengaruhnya jahat dan lain sebagainya, dan iman kita ini masih goyah. Oleh sebab itu ada kecenderungan itu. Nah, Yesus ingin memberikan kepada kita sesuatu yang menjanjikan, yaitu supaya kita diampuni dosa-dosanya. Supaya Tuhan menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu, kita harus mau tinggal di dalam Kristus. Nah, apa ciri-cirinya anak-anak Tuhan yang sudah hidup di dalam Kristus? Ciri-cirinya nanti dibaca lagi ya, Galatia 5 ayat 22 dan 23 ya. Ketika Roh Kudus menjadi jaminan ya. Kalau kita hidup dalam Kristus, kita itu dapat jaminan. Jaminannya apa? Roh Kudus. Jadi yang ada dalam hidup kita itu hanya satu, yaitu Roh Kudus, bukan roh lain. Roh lain itu banyak sekali ada di dunia ini. Tetapi ketika Roh Kudus itu kita aktifkan hidup kita akan mendapatkan yang sudah Allah itu di dalam kehidupan kita. Ciri-cirinya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, kesabaran, kelemah lembutan. Itu ciri-cirinya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau itu sudah ada di dalam kehidupan kita, itu artinya firman itu sudah menjadi daging, kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga orang lain yang melihat buahnya. Orang lain yang akan merasakan, oh aku nyaman dengan dia, karena dia itu orangnya baik banget. Dia nggak suka marah, gitu ya. Nah, jadi kebalikannya, kalau tidak ada Roh Kudus, artinya ada roh-roh dunia yang masih tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ada ya ayat Galatia 5 ayat 19 sampai 21 masih ada iri hati, pesta pora, kemabukan, ya, kemarahan dan sebagainya. Banyak sekali roh-roh yang ada di dunia ini yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, supaya kita itu tetap tinggal di dalam Kristus, kita harus menjaga pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Yang di dalam pikiran kita ini jangan lagi ada jorok, porno, cabul gitu ya. Jangan ada lagi uang melulu yang dipikirkan. Jangan lagi yang dipikirkan aku tuh dapat apa. Jangan hanya yang dipikirkan tuh itu saja. Atau mungkin gini, kalau sedang punya masalah, kita pakai pikiran saja. Pikiran kita saja, tidak mengandalkan Tuhan. Itu pikiran yang masih dipenuhi oleh roh lain. Kemudian perasaan kita, silahkan kita masing-masing cek diri kita ya. Kalau kita tersinggung dengan orang, apakah masih mudah marah? Apakah masih menyimpan rasa dengki? Apakah kita itu mudah dipancing emosinya? Ya, itu cara kita ngecek. Apakah perasaan yang ada di dalam sini itu perasaan yang murni dari Roh Kudus atau masih menonjolkan yang ada di jiwa kita? Kemudian apakah masih ada kehendak atau keinginan diri sendiri saja? Biasanya itu disebut dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu konotasinya tuh selalu buruk. Karena apa? Kita itu ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tapi sangat berlebihan dan belum tentu itu Tuhan mau dan Tuhan suka. Itulah yang disebut dengan keinginan diri sendiri atau jiwani. Jadi kita tidak memikirkan Kristus, tetapi kita memikirkan jiwa kita saja dengan cara pandang kita. Itu ya, itu sedikit kita mengulang dari apa yang kemarin. Karena apa? Tema saat ini ada hubungannya dengan yang 2 bulan dan 1 bulan yang lalu. Kemudian saudara, kalau tadi
ada dosa. Kenapa manusia mau dosa terus? Diulang-ulang lagi, jatuh ke lubang yang sama lagi. Sudah keluar, misalnya, masuk lagi, belum lama, cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masuk lagi. Bukan tobatnya tuh tobat kumat ya, tomat Kristen, tobat tapi kumat lagi gitu ya. Masuk lagi, jatuh ke lubang yang sama. Itu ya, manusia itu dosa terus dan terus. Nah, kemudian sudah diberi anugerah oleh Tuhan sebagai anak Allah, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Terus, apakah ketika kita hidup di dalam Kristus, apakah saya nggak punya masalah, Bu? Gitu ya, misalnya gitu. Bu, saya tuh udah rajin baca firman, saya tuh udah rajin berdoa, yang di pikiran saya itu semuanya itu untuk Tuhan, tapi kok ya masih ada masalah, gitu ya. Nah, manusia ketika masih tinggal di dunia ini, Tuhan itu izinkan untuk kita mengalami masalah, kecuali kalau kita itu sudah tinggal di tempat 2x1 itu ya, kita sudah tidak ada masalah lagi. Selama kita tinggal di dunia, masalah itu akan terus ada di dalam kita. Itu artinya apa? Kenapa Tuhan izinkan itu? Artinya Tuhan itu hendak melihat, ya, hendak melihat hati kita ketika ada masalah, fokusnya itu masih tetap sama Tuhan atau terhadap masalah itu atau terhadap cara menyelesaikan masalah itu. Walaupun tinggal di dalam Kristus, kita tetap masih ada masalah. Tapi Tuhan ingin melihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalahnya. Ya. Oleh sebab itu, pelajaran 1 bulan yang lalu, masih ingat ya? Masih ingat nggak? Masih ingat apa masih lupa? Pelajaran 1 bulan yang lalu, oleh sebab itu, ketika kita punya masalah, Tuhan memberikan kepada kita apa? Perlengkapan senjata Allah. Yuk buka yuk, Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 dan 12. Baca bersama-sama dengan saya ya. Efesus 6 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuhnya itu ada dan banyak. Yang dilawan tidak hanya yang hubungannya dengan daging dan darah. Ya, daging dan darah itu sesuatu yang nampak dan kelihatan, tetapi semua yang ada di udara. Jadi iblis itu menggunakan tipu muslihatnya. Yang diserang mungkin apanya? Kepalanya. Kepalanya itu isinya apa tadi? Pikiran. Yang diserang tuh pikiran kita, diintimidasi. Ngapain kamu tuh seneng baca Alkitab, wong toh di rumah sana loh, di rumah kalian itu loh, masih lagi banyak masalah, percuma. Mungkin iblis caranya seperti itu. Iblis itu punya cara yang sangat jitu untuk menarik kembali kita untuk jatuh ke dosa kita yang sama. Dan dia akan menarik lebih kuat lagi sementara kita lebih tekun bersama dengan firman. Ya, hati-hati ya. Ketika kita itu sudah lebih dekat dengan Tuhan, iblis akan semakin menarik kuat. Tapi ketika kita itu bisa melawan iblis, kita akan mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah, ya, saya ajak baca lagi sebelum ini ya. Jadi senjata Allah itu kan ada 6 ya, jangan lupa ya. Apa aja? Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggangnya harus kenceng. Namanya
Firmannya harus kuat, harus kencang. Kemudian berbaju sirahkan keadilan. Tuhan itu punya hukum ya. Yang jahat tidak selamat. Yang baik akan selamat. Kemudian kita itu berkasutkan kerelaan hati. Kemana kaki kita mau melangkah? Melakukan yang baik atau melakukan yang jahat? Memberitakan firman atau diam saja? Kemudian selanjutnya, kita itu menggunakan perisai iman. Tangan kiri kita pegang perisai supaya menangkis segala serangan dari iblis. Kepala kita berketopong apa? Keselamatan. Ya, nanti dibuka lagi ya kita sendiri. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kepala kita harus berketopong keselamatan. Jadi yang di otak kita ini, di pikiran kita ini harus diluruskan terus ya. Harus di-refresh seperti komputer gitu ya. Jadi supaya bersih terus. Dan yang terakhir adalah tangan kanan kita tuh harus pegang apa? Pedang. Pedang itu apa? Firman Tuhan. Kita harus terus berperang melawan kejahatan yang dipaparkan oleh iblis itu selalu di depan mata kita di dalam kehidupan kita. Saya ngajak kita baca Efesus 6 ayat 18. Saya bacakan ya. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagian ini menjelaskan kepada kita apa? Supaya kita itu terus berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa setiap waktu, tidak berdasarkan jadwal doa saya. Mungkin ada yang punya jadwal doanya pagi, siang, atau malam. Tapi ini diajarkan kepada kita, Rasul Paulus mengajar kepada kita supaya apa? Berdoanya itu setiap waktu itu setiap saat. Saudara, saya mau cerita ya. Berdoa itu kan berkomunikasi dengan Tuhan ya. Nah, saya itu kalau pas di rumah sendiri, suami saya sudah berangkat kerja, kemudian anak-anak sekolah gitu ya. Kalau di rumah saya melakukan sesuatu tuh saya sering ngomong sendiri sama Tuhan. Jadi saya tuh ngajak ngomong gitu ya sama Tuhan. Tuhan seneng loh saudara kalau diajak ngomong. Kita tuh jangan diam saja gitu ya. Ngomongnya tuh dengan bahasa sehari-hari. Mungkin orang Jawa ya ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu ya. Jadi kita tuh ngajak ngomong sederhana. Tuhan tuh suka gitu ya kalau diajak ngomong. Nah, berdoa artinya kita tuh setiap waktu tuh ada waktu tuh untuk Tuhan gitu ya. Dan kita harus berjaga-jaga terus setiap waktu, nggak ada putus-putusnya ya. Ayat ini dikatakan tadi tidak ada putus-putusnya untuk siapa? Segala orang kudus. Siapa itu orang kudus? Orang kudus adalah anak-anak Allah. Tadi di depan ya, hidup dalam Kristus kita disebut anak Allah. Berarti kita ini orang kudus. Kita harus berdoa untuk siapa? Untuk setiap orang kudus, untuk kita, untuk saudara kita, satu gereja di gereja eklesia itu, kita berdoa untuk saudara-saudara yang di rumah ditinggalkan itu ada orang-orang kudus. Kita berdoa untuk kota kita berdoa untuk bangsa Indonesia, kita berdoa untuk seluruh dunia, kita berdoa untuk seluruh orang kudus yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Itu adalah tugas dari kita sebagai anak-anaknya Allah. Nah, tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika firman Tuhan ini sudah mengingatkan kepada kita, ya tadi Efesus 6 ayat 18, untuk kita itu berdoa dan berjaga-jaga. Tapi yang ada apa? Yang ada apa? Siapa yang rajin? Nggak usah malu-malu. Yang masih nggak rajin, sekali-sekali ayo angkat tangan. Saya bisa melihat kok lumayan ini, ya. Berarti belum berjaga-jaga dan masih bolong-bolong. Itu artinya apa? Malas. Nah, sekarang baru masuk ya ke tema kita ya. Kalau kita belum rutin melakukan, belum dengan hati yang tulus, belum dengan setiap saat tak
putus-putusnya Tuhan, aku mau bersama dengan Engkau, itu artinya kita masih males. Ya. Yuk, sekarang dibaca dari Amsal. Oh, sorry, sebentar. Yohanes dulu. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Disimak ya, saya bacakan ya. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia di sini adalah siapa? Yesus. Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dari ayat ini, saudara, kita lihat ya, Bapa kita, Yesus yang kita sembah itu juga bekerja sampai sekarang. Tidak ada kata-kata malas. Satu lagi ayatnya, Yohanes 4 ayat 34. Ini saya tunjukkan. Saya tidak sekedar ngomong ya, ini ada firmannya. Yohanes 4 ayat 34. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ada amin? Yesus itu masih bekerja sampai sekarang untuk siapa? Untuk kita. Kita padahal orang berdosa loh. Yesus itu mau melakukan itu dengan setia. Sampai sekarang Yesus belum menyelesaikan karena Bapa belum mengatakan cukup. Yesus masih dengan sekuat tenaga itu mencari kita yang hilang supaya kita itu tetap berada sebagai anak-anaknya. Dan itu disebut makanannya. Ya, kalau kita tidak makan sehari saja lemes, tidak makan beberapa hari semaput ya, pingsan, mungkin berhari-hari lagi mungkin kita bisa mati ya. Tapi itu makanan Yesus itu apa? Bekerja, melakukan tugas dan bagiannya. Dan Yesus tidak pernah komplain. Kenapa? Yesus menyerahkan kembali kita, free will ya. Kita mau terima monggo, enggak ya sudah, tapi Yesus tetap setia. Walaupun kita enggak setia, Yesus tetap setia melakukan pekerjaannya. Nah, yuk kita mau lihat tentang malas di Alkitab itu ada di Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ini ditulis oleh Raja Salomo ya, orang paling berhikmat di dunia ini. Kita akan membaca bersahutan ya. Saya bacakan dulu ayat 6, nanti disambung jemaat yang ada di Eklesia. Saya akan membacakan Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Yang tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ya, 8. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti orang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya, sampai di sini ya. Raja Salomo menuliskan di dalam kitab Amsal ini, hai pemalas, pergilah kepada semut. Saudara, kita suruh belajar sama siapa? Semut. Semut. Semut itu binatang yang sangat kecil. Sangat mudah diinjak, ya. Kenapa kita belajar sama semut? Pasti ada alasannya. Nah, semut itu secara coba nanti di googling ya. Semut itu secara ini apa? Dia itu sebenarnya masa hidupnya tuh sebentar loh ya. 30 sampai 60 hari. Kemudian dia akan mati.
Tapi Raja Salomo mengajar kita belajar dari semut karena apa? Semut itu rajin. Semut itu nggak males. Jalan terus mencari apa? Sumber makanan. Di musim panas, mereka akan mencari makanan. Supaya apa? Ketika di musim dingin, mereka bisa makan. Dan semut itu, yang kedua, tidak punya pemimpin, tetapi mereka tetap rajin. Nggak ada nyuruh-nyuruh, ayo, kalau nggak malas nanti kamu nggak makan. Ayo cepat kerja keras, gitu nggak ada. Nggak ada pemimpinnya. Mereka akan secara otomatis ya berjalan dan itu berkoloni. Jadi mereka itu selalu bersama-sama. Ini seperti mengajarkan bahwa di dalam kehidupan semut itu ada kehidupan sosial yang harmonis gitu ya. Karena mereka tuh saling bahu-membahu, saling membantu satu sama lain untuk mendapatkan makanan. Dan secara anatomi mereka itu punya mata tapi buta. Mereka itu tidak bisa mendengar. Tapi kenapa kok mereka bisa kompak gitu ya? Ada makanan di sana, kok semuanya terus ke sana? Itu apa? Ada namanya antena. Antena itu Tuhan yang kasih. Jadi ketika mereka itu sama-sama ketemu gitu ya, kayak berciuman-ciuman gitu ya, itu tuh sesama ini menyatukan antenanya apa? Karena apa? Dengan antena itu mereka tahu bahwa itu tuh baunya sama, itu koloninya gitu ya. Kalau bahasa kita manusia itu kita itu sefrekuensi gitu ya. Karena sefrekuensi artinya nyambung dan mereka tuh bisa bekerja sama dengan baik. Itulah yang dilakukan semut. Dan Raja Salomo ngajari kita untuk seperti itu. Nggak males walaupun hidupnya tuh cuma 30 sampai 60 hari habis itu mati. Dan semut itu bisa tinggal dimanapun. Mau musim dingin, mau musim panas, di seluruh dunia itu ada semut. Tidak seperti binatang lain misalnya apa? Jerapah misalnya. Ketemunya di Afrika. Tinggal apa? Asal mulanya dari sana. Komodo itu di Indonesia ya. Nah, seperti itu. Tapi semut itu ada di mana-mana. Artinya apa? Dia itu bisa survive dimanapun. Bisa berada dimanapun. Kapanpun dan apapun keadaannya. Mereka tetap ada. Dan mereka setia. Tanpa disuruh. Tanpa ada pressure dari siapapun. Mereka tetap melakukan yang sama. Tidak ada kata malas. Saudara, jangan malas itu untuk apa? Bukan hanya untuk pekerjaan ya. Jangan malas itu untuk apapun. Bisa kita pakai untuk apapun. Saya pernah mendengar cerita dari saudara kembar saya gini. Aku tuh punya teman satu kantor. Malas banget mandi. Malas banget ganti baju. Gitu ya. Kan jadinya nggak enak kalau ngomong sama dia tuh. Baunya kurang sedap. Gitu ya. Saudara, dari satu hal saja nih ya. Ini kan kebutuhan pribadi. Malas mandi. Itu saja bisa menjadi tidak memberkati orang lain. Malas ngomong. Saudara, siapa di sini yang malas ngomong? Ada nggak? Malas ngomong sama temannya, malas mending aku diem aja. Padahal Tuhan tuh kasih mulut tuh ngomong, bener nggak? Jangan malas gitu loh. Tuhan itu kasih kita tuh apa? Lengkap ya, paket komplit loh. Makanya manusia tuh disebut ciptaan yang istimewa. Kenapa? Kita punya akal, budi. Harusnya kita tuh bisa melakukan lebih dari apapun termasuk semut ya. Tapi kita tidak mau melakukan. Nah itu namanya males itu gitu ya. Kita tuh nggak boleh males karena males itu dosa. Ya, itu Alkitab loh ya yang ngomongnya. Males itu dosa. Jadi jangan males. Gak mau ngomong. Mungkin yang di Zoom ini ya. Di Zoom mungkin di rumah lagi ada masalah sama pasangannya. Terus malas ngomong berhari-hari. Kalau dia mau ngomong dulu, aku baru mau ngomong. Kalau enggak, ya udah aku nggak mau ngomong gitu ya misalnya. Jadi malas itu bukan hanya masalah pekerjaan yang menghasilkan uang gitu ya, tapi terhadap kedisiplinan diri sendiri. Apakah kita itu sudah bisa dipercaya? Apakah kita itu sudah terhadap diri sendiri itu kita sudah disiplin dulu untuk melakukan sesuatu, baru kita tuh bisa bergerak dan kita tuh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, belajar dari semut yang lain adalah apa? Semut itu walaupun kecil, dia itu punya kekuatan yang luar biasa. Saya membaca di dalam kamus
kamus ataupun ensiklopedia juga ya. Semut itu punya kekuatan bisa mengangkat barang itu 50 kali lipat dari berat badannya. Bisa dibayangkan? Kita ngangkat beras, nggak usah saya perempuan ya. Saya ngangkat beras 25 kilo, satu karung itu aja saya tuh pasti sambat. Aduh, abote gitu ya. Berat banget, aku nggak kuat. Aduh, perutku sakit nih ngangkat segini gitu misalnya. Ya. Manusia tuh gitu ya, banyak ngeluhnya. Tapi semut itu punya kekuatan itu lebih 50 kali lipat dari berat tubuhnya. Manusia tuh hanya bisa mengangkat maksimal 2,5 kali lipat dari berat badannya kalau itu dilatih seperti seorang binaraga gitu ya. Itu pun dilatih ya. Nah, semut ini alami loh mereka. Makanya kadang-kadang ada barang yang gede banget tiba-tiba bisa jalan sendiri, ternyata di bawahnya tuh ada semutnya. Pernah nggak lihat kayak gitu? Saya tuh pernah lihat kayak itu. Ya betul kok melaku gitu ya. Ternyata ya barang segede itu bisa diangkat satu semut gitu loh. Ya karena itu Tuhan tuh kasih kekuatan seperti itu. Nah, saudara, dua hal ya, rajin dan kuat. Itu yang saya pelajari dari semut ini. Di Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang punya kerajinan yang luar biasa juga. Ya, saya mencatat ada berapa ya? Bentar. Ada minimal ada 3. Rut, Yakub, dan Yusuf. Ya, saya akan mengajari kita untuk kita melihat yang ada di Alkitab serajin itu. Rut itu kan sudah tahu ceritanya ya. Ketika dia ditinggal mati suaminya, dia tetap mau ikut dengan mertuanya dan bahkan akhirnya pulang lagi ke kampung halaman mertua perempuannya dan mereka sudah jatuh miskin ya. Walaupun dulunya mereka itu sangat kaya raya, mereka itu pergi ke negeri orang, tapi ternyata anaknya si Naomi ini mati semua, mereka pulang dan Rut tetap ikut ya, tetap ikut Naomi. Nah, di situ dia itu punya pekerjaan baru. Dia itu memungut bulir-bulir gandum. Ketika ada para petani di sana, pekerja-pekerjanya Moab ya, pekerja-pekerjanya Boaz ya, sorry. Itu memanen gandum, dia itu selalu berjalan di belakangnya untuk ngambil sisa-sisa dari gandum itu. Siapa tahu masih ada bulir-bulir gandumnya. Dan Rut ini mengerjakan itu setiap hari dari pagi sampai petang. Dia tidak pernah mengeluh. Meskipun sebenarnya dia bisa pulang ke rumah orang tuanya, ya kan? Tapi dia nggak mau, tetap di situ. Nah, dengan apa yang dilakukan oleh Rut itu, dia menerima upah. Akhirnya dia bisa menikah dengan Boaz. Dan kemudian dari Rut inilah kemudian kita nanti kalau baca di Alkitab ya ada keturunan-keturunan akhirnya sampai Daud kemudian sampai Yesus lahir itu ya. Itu melalui dari generasinya Rut. Kemudian tokoh yang kedua. Siapa? Yakub. Yakub itu ya nanti bisa dibaca di Kejadian 31 ayat 39 sampai 42. Nanti di kamar masing-masing ya, nanti itu dipelajari, dicatat aja. Kejadian 31 ayat 39 ayat 42. Yakub itu ya, untuk dia mendapatkan istri dari pamannya yang bernama Laban, dia harus bekerja sangat lama, 7 tahun baru dapat. Dia mau dapatkan si Rahel, tapi dikasih Lea dulu. Kemudian masih diperpanjang lagi, dia baru dapat Rahel. Dan dia sudah bekerja mengembalakan kambing domba pamannya itu sampai 10 kali dia itu dibohongi ya, dibohongi sama pamannya sendiri. Dia tahu kalau dia itu dibohongi sama pamannya untuk upahnya. Ketika kambing dombanya itu ada yang mati karena dimakan binatang buas, dia tetap mengganti dengan miliknya sendiri. Jadi pamannya nerima utuh. Ketika dia itu kambing dombanya itu dicuri orang, pamannya tidak mau tahu. Maunya tetap utuh. Dia itu disia-siain sama pamannya, kemudian dia mendapatkan tekanan yang luar biasa seperti itu, tapi dia tuh tetap rajin loh. Dia tetap mengembalakan kambing domba dari pamannya. Oleh akhirnya makanya dia kemudian menjadi orang yang kaya ya.
kaya raya, lebih kaya dari Ishak gitu ya, dari ayahnya. Dia bahkan bisa 100 kali lipat kekayaannya dari ayahnya. Dia itu diberkati karena kerajinannya. Dan dia mengatakan, kalau aku tidak disertai oleh Tuhan, aku nggak tahu lagi. Dia sampai bilang begitu ya pada pamannya. Nanti bisa dibaca secara utuh bagian dari itu. Ya, karena dia mengandalkan Tuhan dan dia tetap rajin. Kemudian tokoh yang lain itu siapa? Yusuf. Ya, Yusuf itu mengumpulkan hasil panen ketika dia tuh menjadi pembesar ya, petinggi di Mesir. Dia itu bisa mengumpulkan berlumbung-lumbung gandum sehingga akhirnya ketika terjadi yang namanya kelaparan 7 tahun, dia tetap bisa makan dan bahkan dia bisa memberi makan konon kabarnya, bukan konon kabarnya. Cerita di Alkitab itu seluruh dunia itu datang ke Mesir. Untuk apa? Untuk membeli bahan makanan di sana. Karena apa? Yusuf sangat rajin. Dia tidak pernah komplain walaupun perjalanan hidupnya Yusuf itu juga sangat sulit ya. Dia dituduh berbuat tidak baik terhadap istri tuannya, istri Potifar ya kan. Sampai dia dipenjara lama sekali dan lain sebagainya, tetapi dia tidak pantang menyerah. Dia dibuang saudaranya, ya dia tetap di Mesir, dia walaupun sebagai budak, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak mengkhianati Potifar tuannya, ya, dengan menerima rayuan dari istri dari Potifar. Saudara, ketika kita rajin, ya, dalam hal apapun, dan tokoh-tokoh Alkitab itu sudah mengajarkan kepada kita, berkat itu tidak lari kemana. Kita tidak mengejar berkat, tapi berkat itu akan mengejar kita. Berkat itu nggak melulu uang, nggak melulu materi. Berkat itu segala berkat rohani yang ada di surga tadi ya. Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani itu sesuatu yang tidak terkatakan. Ya. Kemudian kalau tadi yang satu hal belajar dari semut itu rajin, yang kedua adalah kuat, ya. Siapa yang kuat? Contoh di Alkitab, ayo. Siapa? Siapa? Daud. Daud kuat nggak? Dia itu mengembalakan 2-3 ekor domba. Ini saya salut juga sama Daud ya. Daud itu tuh punya dombanya tuh cuma sedikit loh ya. 2-3 ekor domba. Tapi dia itu setia banget ya. Rajin banget ya nemenin 2-3 ekor dombanya itu di padang gurun. Nah, di sana itu musuhnya siapa? Singa, ya. Binatang buas, beruang gitu ya. Tapi dia itu kecil-kecil tuh kuat gitu ya. Ketika ada singa datang, dia mendatangi singa itu loh. Dia itu nggak lari dari masalah ya. Dia tuh nggak ngambil dombanya terus lari itu enggak. Dia itu datangi masalah. Kan bisa saja tahu Daud yang diterkam, betul nggak? Tapi dia itu mendatangi masalah itu. Dia mendatangi singa itu. Dihabisi dengan tongkat gembala. Kuat ya? Kuat ya? Kecil-kecil kuat, habis itu dia mengalahkan Goliat. Lebih besar banget dari dia. Simpson juga begitu, ya kan? Dia bisa membunuh singa hanya dengan tangan kosong, nggak pakai alat apapun. Tuhan itu kalau mau memberikan kekuatan kepada kita, nggak ada alasannya, betul? Alasannya tuh cuma satu, kalau kita tuh mau gandul Gusti. Lagunya Pak Ari tadi ya. Saya tuh tadi loh, kok lagunya berubah ya? Justru apa-apa, yang penting itu kita memuji Tuhan. Karena memang lagunya tuh nyambung banget. Ya, kalau kita gandol gitu sama Tuhan, Tuhan tuh mau ngasih kekuatan kepada kita, nggak ada alasan lain. Terserah Tuhan, gitu ya. Nah, itu 2 hal yang dari semut kita bisa belajar. Makanya jangan malas, karena malas itu dosa. Ya. Tapi ini ada kelemahannya manusia, namanya juga manusia ya. Jenenge menungso gitu. Mungkin kita masih suka membela diri. Tapi ada ayat nih. Ayat dari Amsal 26 ayat 13. Amsal 26 ayat 13.
Saya bacakan ya. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Tahu nggak maksudnya ayat ini? Si pemalas tuh ngomong gini loh, ada singa tuh di jalan, ada singa itu di lorong gitu ya. Mungkin ketika disuruh kerja gitu ya, suruh bangun, suruh melakukan sesuatu tuh punya 1001 macam alasan. Terus saudara, memangnya di gang itu ada singa, ada nggak? Ada nggak kira-kira? Kita di perumahan gitu ya, di kompleks, di kampung, di gang kita itu ada singa, mungkin nggak? Mungkin 1001 ya kejadian ya. Mungkin ada nggak seperti itu? Nggak mungkin ya. Yang ada apa? Kucing ya. Betul nggak? Kucing setiap saat ada di lorong ya. Banyak setiap malam tuh di dekat rumah kami itu. Wah, ngeong-ngeong itu ya, kucing liar. Tapi si pemalas tuh bilang, nggak mau ah, di gang itu ada singa. Di lorong itu ada singa. Dia tuh cari alasan supaya itu dia tidak melakukan sesuatu. Manusia itu selalu punya 1001 alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Betul? Apa betul? Betul ya? Aku nggak mau baca Alkitab dulu. Capek. Tuhan tahu kok aku tuh capek. Seharian tadi tuh ya aku melakukan sesuatu kebaikan untuk sesamaku misalnya begitu. Ini contoh. Contoh tentang membaca Alkitab. Ya, untuk yang ikut Zoom ini misalnya, aku sudah nggak usah ibadah lagi di gereja lah. Online juga banyak kok. Aku setiap detik dan menit itu bisa membuka YouTube ibadah. Saya bisalah ibadah melalui online. Nggak perlu onsite. Misalnya begitu ya. Ada aja alasannya. Tuhan kan tahu hatiku. Misalnya. Selalu ada cara untuk membenarkan diri sendiri. Itulah manusia. Saya kan kemarin melakukan itu sampai saya masuk sini, ya kan Tuhan tahu aku nggak punya uang misalnya. Gitu? Ya, kadang-kadang begitu. Itu manusia. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita kembali ke firman dan firman. Makanya andalkan Tuhan saja. Hidup dalam Kristus ya dalam Kristus saja. Jangan coba-coba hidup di luar Kristus. Karena apa? Roh maut, roh-roh yang ada di angkasa, di udara itu selalu siap menangkap kita kalau kita itu lengah sedikit saja untuk tidak mau tinggal di dalam Kristus. Akhirnya nanti kesudahannya apa? Matius itu ada ya, perumpamaan tentang talenta. Mohon maaf kalau ada suara-suara dari luar. Perumpamaan tentang talenta, itu Yesus loh yang ngomong ya. Kalau tadi di Kejadian, kemudian di Rut itu tokoh-tokoh penulisnya itu penulis dari orang-orang yang Tuhan pakai. Nah, kalau di Matius ini, Matius 25, saya akan membacakan ayat, nanti saya akan membacakan ayat 29 sampai 30. Tapi nanti bisa dibaca sendiri ya. 25 itu yang perikop tentang perumpamaan tentang talenta. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu cerita gini, ada seorang tuan punya 3 hamba. Tuannya mau pergi, 3 orangnya ini dipanggil mau dikasih talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Yang dikasih ketika tuannya pulang, yang dikasih 5 talenta itu berkembang menjadi 10 talenta. Yang hamba kedua dari 2 talenta menjadi 4. Nah, yang terakhir yang dikasih 1 talenta itu tetap 1 talenta. Nah, Yesus waktu itu mengatakan apa? Coba ya. Saya bacakan ayat 29 dan 30. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya.
ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus itu mengatakan kepada kita, jangan malas. Kalau kita malas, tidak ada apapun yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Ya semuanya akhirnya akan diambil oleh Tuhan. Ketika kita tidak malas, kita bekerja, kita itu produktif ya, melakukan kebaikan, melakukan sesuatu, membantu orang lain, memberkati orang, berdoa untuk orang lain, ya, melakukan sesuatu yang bisa kita kerjakan, Tuhan itu akan menambahkan apa yang kita punya itu, sehingga kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Jadi saudara, mari kita belajar untuk tidak menjadi malas. Karena malas adalah dosa. Belajarlah dari semut. Sebenarnya agak malu juga ya. Sampai Salomo, orang yang berhikmat di dunia ini, mengatakan, hei pemalas, belajarlah dari semut. Harusnya kita tuh malu ya, malu banget. Kita itu disamakan dengan semut, ya, yang hidupnya tidak lama, yang kapanpun bisa mudah diinjak, yang kapanpun bisa dibuang gitu ya. Semut itu tetap rajin, tetap kuat, tetap setia. 2 Tesalonika 3 ayat 10, mohon maaf ini saya ada ayat tambahan, barusan dapat ayat ini. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Saya tunggu. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kami memberi peringatan ini kepada kami. Ini siapa yang ngomong? Rasul Paulus ya. Ya, tolong digarisbawahi yang mau saya baca ini. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nek kita tuh nggak mau obah gitu ya. Ora iso apa? Mamah, orang Jawa. Mohon maaf kalau yang nggak ngerti bahasa Jawa. Ini tapi ungkapannya tuh baik ini. Yen ora obah, ora iso mamah. Kalau kita tuh nggak mau bergerak, kita tuh nggak mau melakukan sesuatu, ya jangan harap kita itu bisa hidup gitu loh maksudnya. Ya, kalau kita itu nggak hidup sebagai anak Tuhan, ya percuma kita nggak akan hidup kekal udah gitu, intinya tuh itu. Betul nggak? Kalau kita itu nggak mau hidup di dalam Kristus, kita tuh nggak mau berusaha untuk menjadi muridnya Yesus yang betul gitu ya, ya kita tidak akan dapat hidup kekal. Akhirnya apa tadi? Matius 25 ayat 29-30, kita dicampakkan ke dalam pelautan api yang membara. Ya, sampai di sini ada amin. Amin. Ulang-ulang lagi sendiri ya. Ya, Efesus 1 itu tadi. Kemudian Efesus 6 yang perlengkapan senjata Allah. Kemudian yang ini tadi jangan malas gitu ya. Sebenarnya akan ada tema yang bagus ya. Yang tentang berikat pinggangkan kebenaran itu di KKS itu kita sedang mempelajari bagian ini itu dengan lebih mendalam. Itu akan sangat menarik nanti. Itu ada pertemuan lagi karena tidak cukup waktunya. Karena itu dibahas satu bagian saja itu bisa 1 kali pertemuan. Ya, nanti lain kali kita akan belajar tentang berikat pinggangkan kebenaran. Jadi pinggang itu apa toh, maksudnya apa dan lain sebagainya, nanti ada bahasan sendiri. Oke. Sampai di sini kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudara yang di Zoom dan juga yang ada di Gereja Eklesia. Meskipun tadi ada miskomunikasi ya, mohon maaf ya. Jadi kami tidak bisa melayani secara onsite, tapi mungkin ada miskomunikasi, mungkin di mana saya belum tahu, sehingga tidak ada yang menjaga komputer ketika kami menyampaikan untuk mengaktifkan mic-nya dan sebagainya, tidak ada yang respon. Tapi puji Tuhan, kita semua bisa
sampai saat ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perkenan-Mu sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu. Inilah makanan bagi hidup kami, bagi rohani kami, bagi jiwa kami. Tuhan, ajar kami supaya firman yang sudah kami dengar ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi menjadi daging dalam kehidupan kami. Kami boleh menyatakan firman-Mu itu kepada siapapun yang ada di sekeliling kami, dan kami boleh menjadi kitab terbuka bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan atas dosa, pelanggaran yang masih terus kami lakukan Tuhan. Ajari kami untuk kami tetap setia mendengarkan Engkau, untuk kami tidak mengulangi kesalahan yang sama ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang jauh dari kami Tuhan, berkati mereka seperti Engkau memberkati kehidupan rohani kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Yuk, angkat tangannya. Jika engkau baik-baik mau mendengar suara Tuhan dan dengan setia mau melakukannya, engkau akan mendapatkan berkat rohani yang di dalam surga, di dalam kehidupan kamu. Oleh sebab itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.